Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Investigation on the Relationship between the Surface Chemistry and the Corrosion Resistance of Electrochemically Nitrated EIC 304 Stainless Steel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ageng Septian Dwi Cahyo dari Universitas Mercu Buana dengan nomor induk mahasiswa 4132411036 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin dan mata kuliah Bahan Kimia. Pendahuluan yang berisi yaitu pertama, latar belakang EIC 304 stainless steel digunakan luas karena ketahanan korosi dan sifat mekaniknya. Kedua, elektrokimia nitridasi. Proses ini digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan dan ketahanan korosi. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian, meneliti hubungan antara kimia permukaan dan ketahanan korosi setelah dinitridasi. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan yaitu sampel EIC 304 stainless steel. Dan selanjutnya proses nitridasi. Ini mengambil nitridasi elektrokimia dalam lingkungan kaya nitrogen. Yang ketiga yaitu teknik karakterisasi menggunakan X-ray photoelectron spectroscopy atau XPS dan scanning electron microscopy atau yang disingkat SEM dan pengujian korosi. Berikutnya adalah Surface Chemistry of Nitrated EIC 304 atau yang artinya kimia permukaan nitridasi EIC 304. Yang pertama adalah lapisan nitrida. Terbentuknya nitrida seperti CRN, FIN pada permukaan. Yang kedua, perubahan struktur permukaan penyu, perubahan komposisi unsur dan kekerasan permukaan. Yang ketiga, hasil XPS menunjukkan perubahan ikatan kimia pada senyawa kromium dan nitrogen. Mekanisme ketahanan korosi. Berikut adalah beberapa mekanisme ketahanan korosi. Yang pertama, peran kromium nitrida membentuk lapisan pasif yang meningkatkan ketahanan korosi. Yang kedua adalah lapisan pelindung yang mencegah penetrasi lingkungan korosif. Ketiga, pengujian korosi. Uji semprot garam dan pengukuran elektrokimia menunjukkan kinerja yang lebih baik setelah dinitridasi. Berikut adalah pengaruh parameter nitridasi. Pertama itu pengaruh suhu. Dalam suhu nitridasi lebih tinggi menghasilkan lapisan nitrida yang lebih tebal. Kedua yaitu waktu nitridasi. Waktu nitridasi yang lebih lama meningkatkan kekerasan permukaan, tetapi dapat mempengaruhi ketahanan korosi. Yang ketiga adalah optimasi proses. Mengoptimalkan parameter nitridasi untuk memaksimalkan ketahanan korosi tanpa mengorbankan sifat mekanik. Berikutnya adalah perbandingan dengan EIC 304 yang tidak dinitridasi. Pertama yaitu sebelum dan setelah dinitridasi. Hasilnya adalah baja yang tidak diolah mengalami korosi lebih cepat. Kedua, laju korosi. Menganalisis kuantitatif laju korosi sebelum dan sesudah nitridasi. Ketiga adalah perbedaan utama. Perbedaan utamanya adalah perlindungan lebih baik dari lapisan nitrida dibandingkan dengan baja yang diolah. Selanjutnya adalah sifat mekanis setelah nitridasi. Berikut adalah sifat mekanis setelah nitridasi. Yang pertama adalah kekerasan permukaan.
karena adanya peningkatan signifikan dalam kekerasan permukaan. Kedua adalah ketahanan aus, karena ketahanan aus yang lebih baik karena terbentuknya fasa nitridasi yang keras. Ketiga adalah trade-off, kemungkinan terkarbon jika nitridasi terlalu intens. Aplikasi baja IIC 304 yang dinitridasi. Dalam aplikasi industri atau dunia industri, baja IIC 304 yang dinitridasi digunakan dalam industri seperti dirgantara, kimia, dan lingkungan laut yang membutuhkan ketahanan korozisi tinggi. Keunggulan peningkatan usia pada komponen dalam lingkungan yang keras. Ketiga adalah potensi masa depan. Untuk potensi masa depan yaitu eksplorasi nitridasi untuk jenis baja tahan karat lainnya. Yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah temuan utama. Nitridasi elektrokimia secara signifikan meningkatkan ketahanan korosi baja tahan karat IIC 304 dengan memodifikasi kimia permukaan. Kedua, pentingnya kontrol proses. Mengoptimalkan parameter nitridasi penting untuk menyimbangkan ketahanan korosi dan sifat mekanik. Ketiga adalah penelitian masa depan. Lebih banyak penelitian diperlukan untuk menjelajahi efek nitridasi pada sifat lain seperti ketahanan lelah dan stabilitas jangka panjang dalam berbagai lingkungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.